Tapi kalau ranah ilmiah, maka tidak ada pertengkaran sama sekali. Selama mereka tidak selalu menyuarakan kebatilan tersebut, maka akan kami bantah dengan ilmu, seperti itu Pak Haji. Jadi ketika dibantah dengan nasab, sudah hentikan saja polemik nasab. Mari kita berdamai. Astagfirullahalazim. Damai itu penting. Tapi ketika ada persoalan tentang kemungkaran, maka kita biarkan, Masya Allah. Ini apakah kita mau berdamai di dalam kesesatan? Apakah kita mau damai tapi dalam penindasan? Quote and quote. Alhamdulillah saudara, Pak Haji Rhoma Irama, beliau mengajak dengan kata, marilah sudahi polemik nasab ini. Alhamdulillah, saya sendiri sebagai orang yang pernah kagum terhadap beliau dan menginginkan beliau itu menjadi orang yang husnul khotimah, sangat bersyukur dan alhamdulillah kalau Pak Haji mau menyudahi. Ketika Pak Haji Rhoma Irama mengajak menyudahi polemik nasab ini, berarti yang harus diajak adalah Kiai Imaduddin DKK agar berhenti menyuarakan suatu kebenaran, suatu kebatilan yang diserupakan dengan suatu kebenaran, sehingga banyak orang yang tertipu di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah Pak Haji sendiri yang harus terus berhenti ini. Kami berharap Pak Haji ini terus konsisten, terus istiqomah, berhenti di dalam membahas masalah nasab. Karena saya sendiri sangat kasihan terhadap Pak Haji Rhoma Irama. Dan saya sendiri dari dulu berharap agar Pak Haji Rhoma Irama panjang umur, sehat, zahiran dan batinan, dan diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masalah yang pertama ini, ajakan damai, ajakan berhenti membahas polemik nasab ini, maka yang perlu diajak ini adalah Kiai Imaduddin DKK. Ya, untuk para pembela nasab Ba'alawi, atau pembela sebuah kebenaran, atau pembela kiai-kiai pribumi, karena kiai pribumi ini kan mereka beliau semua kan mempercayai nasab Sadeh Ba'alawi, kan seperti itu. Sehingga para pembela kiai-kiai pribumi ini tidak akan pernah berhenti untuk membela selama mereka terus menyuarakan subhat-subhat kebatilan yang diserupakan dengan sebuah kebenaran. Ini yang pertama. Jadi titiknya itu ada di Kiai Imaduddin kalau mau mengakhiri polemik nasab. Semoga Pak Haji memang benar-benar tulus berkata seperti ini dan kembali ke yang dulu lagi, ke teman Pak Haji yang dulu lagi, Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau yang percaya nasab Sadeh Ba'alawi. Para kiai-kiai seperti Kiai As'ad, pernah beliau ada foto beliau bersama Kiai As'ad, ya. Semoga beliau kembali ke yang dulu, tidak ikut-ikutan orang yang baru seperti itu. Dan semoga ajakan Pak Haji Rhoma Irama ini didengar oleh Kiai Imaduddin DKK, seperti itu. Yang kedua, masalah ajakan damai dari Pak Haji Rhoma Irama. Sebenarnya Pak Haji, ya, tidak ada pertengkaran di antara pembela Ba'alawi dan pembatal nasab Ba'alawi, karena ini ranah ilmiah. Sehingga ketika mereka menyampaikan suatu ilmu ternyata tidak sesuai, maka kami bantah dengan ilmu yang sesuai. Jadi tidak ada pertengkaran sebenarnya Pak Haji. Ini maksudnya damai. Sebenarnya damai seperti apa, ya? Karena sama sekali ini tidak ada pertengkaran. Ini bukan adu otot, tapi adu argumen, adu otak bagi orang yang ngotak, seperti itu. Karena ilmu itu tanpa dibarengi dengan akal, maka akan menyesatkan. Sehingga ketika orang itu berilmu, maka butuh akal ini difungsikan agar kita tidak tersesat. Jadi ajakan damai dari Pak Haji Rhoma Irama, ya bagus itu, sebenarnya bagus. Agar bagi orang-orang yang terlalu ta'assub,
yang tak terlalu ta'assub terhadap Pak Imaduddin atau terhadap sebagian oknum habaib, sehingga mereka tidak memperhatikan kesalahan-kesalahan dari mereka, dari oknum-oknum tersebut, dan menganggap Kiai Imaduddin ini sebagai musuh, atau menganggap pembela nasab Saudara Ba'alawi oleh kalangan Kiai Imaduddin ini sebagai musuh. Semoga ini menjadi ajakan yang berguna untuk mereka. Karena kalau saya sendiri ya, ini tidak ada kebencian dan pertengkaran sama sekali, tidak ada. Ini hanya masalah otak, masalah ilmu, masalah adu argumen, bukan masalah otot. Tidak mau saling, bukan. Kan tetapi masalah otak bagi orang yang mau ngotak, seperti itu. Ya bagus, ajakan damai. Kalau memang sebagian ada yang suka bertengkar, tapi kalau ranah ilmiah maka tidak ada pertengkaran sama sekali. Selama mereka tidak selalu menyuarakan kebatilan tersebut, maka akan kami bantah dengan ilmu, seperti itu Pak Haji. Jadi ketika dibantah dengan ilmu, ini sama sekali bukan sebuah pertengkaran yang sampai terhadap otot, yang sampai mendatangkan kebencian di dalam hati, tidak. Hidayah milik Allah. Ya, hidayah milik Allah. Kita tetap berdoa, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Yang ketiga, tidak damai dalam kemungkaran, kata Pak Haji Romai Rahmat. Setuju, man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lisan, bil mau'idhah, dengan mengatakan kalau itu adalah sebuah kesalahan. Tidak bisa juga, maka fabiqalbi, pakai hati. Tapi ini at'aful iman. Pakai hati ini at'aful iman. Tidak bisa ketiganya, setidaknya diam. Tidak ikut-ikutan. Makanya ini Pak Haji, kita tidak akan pernah sepakat, tidak akan pernah damai, tidak akan pernah setuju. Kalau damai ini yang dikatakan, ya kita mau ikut siapa saja, ya kita tidak akan pernah setuju dengan siapapun mereka yang menyuarakan kebatilan, yang membuat subhat-subhat di dalam agama. Kita tidak akan pernah setuju, akan kita terus ungkapkan kalau itu adalah sebuah kesalahan. Masalah falyughayyir biyadihi itu adalah urusan pemerintah. Pemerintah yang punya hak untuk merubah dengan tangan. Atau siapa saja yang mampu. Yang tidak mampu, cukup bil mau'idhah, bil mau'idhatil hasanah, dengan tutur kata yang bagus. Beritahulah kalau mereka itu salah, beritahu ini jalan yang benar, seperti itu. Terima kasih untuk Pak Haji, semoga terus konsisten, terus istiqomah, dan tidak membahas nasab lagi. Akhir-akhir ini saya tidak mendengar Pak Haji membahas nasab lagi, ya. Terima kasih, dan semoga Pak Haji sehat selalu, panjang umur, diberi husnul khotimah. Semoga terus ini, ya, semoga terus, agar tidak ada bulian lagi daripada orang-orang dan para fan milik Pak Haji atau orang-orang yang sudah kagum pada Pak Haji dari dulu, kembali lagi mengagumi Pak Haji, seperti itu. Ingat, pengagum itu bukan pengikut Pak Haji, ya. Mereka pengikut itu karena kita beragama Islam, maka pengikut itu adalah ulama. Mereka ini punya pengagum. Tapi ingat saudara, ya, pengagum ini tidak boleh melebihi kecintaan kita terhadap Rasulullah, terhadap zuriyah Rasulullah, terhadap guru-guru kita, kedua orang tua kita, ya. Kita hanya sekedar kagum, kita hanya sekedar fan lah, kalau dikatakan fan, sekedar kagum, tapi bukan pengikut. Ketika menyalahi daripada orang yang kita ikuti, maka kekaguman itu hilang, ya, seperti itu. Terima kasih, semoga Pak Haji Romai Rama terus istiqomah.